Ya, yang sudah Anda cabut kemarin itu 22 ya? 22 Pak, tapi ini masih bersifat nasional. Di Sumatera sendiri 116.000 Pak. Yang terkait dengan banjirnya nanti dikoordinasikan dengan Satgas PKH Pak, tapi tadi mungkin tidak bisa diekspos ke publik pada saat ini, Baik, tapi terus baik. bekerja seperti perintah Bapak Pak. Oke, jadi jangan ragu-ragu kalau Anda perlu bantuan personil untuk investigasi, minta saja nanti ke KL lain, ya. Minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau KL lain. Kalau tidak salah sampai hari ini kita sudah cabut 4 juta hektar. Ini yang 22 itu termasuk 4 juta itu. Izin Pak, beda itu yang 4,2 itu penertiban sawit dalam kawasan Bapak. Ya. Ini PBPH Pak, perizinan berusaha di kawasan hutan Pak. Oh, sudah cabut 1 juta lagi berarti. Berarti Sudah sudah jadi 1,5 juta Pak. Sudah 5 juta yang kita cabut. Ya, pokoknya jangan ragu-ragu. Ya, siapa yang melanggar, langsung kita cabut. Waspada ke depan. Karena justru di saat ini ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama mungkin yang punya motivasi politik, atau bahkan saya terus saja melihat ada mungkin pihak-pihak kekuatan-kekuatan luar yang dari dulu selalu saya tidak mengerti, tidak suka sama Indonesia, tidak suka Indonesia kuat, Indonesia mantap gitu. Dalam rangka ini, di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan pemerintah tidak hadir, puluhan ribu dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Kita lihat buktinya. Saya lihat sekarang ini mungkin ada pihak yang khawatir karena rakyat baru sekarang lihat pemerintah Indonesia ini ternyata kuat. TNI kuat, Polri kuat, BNPB kuat, Basarnas kuat. Mampu kita kerahkan puluhan helikopter dalam waktu singkat. Belasan pesawat terbang. Ada tempat-tempat yang tiap hari BBM diantar dengan pesawat terbang. Dengan Hercules. Ini hanya bisa oleh negara yang kuat. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah. Baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi. Padahal efisiensi itu ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45.
saudara-saudara, ayat 4. Ya. Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita kurangi semua kemungkinan korupsi, kebocoran, kita punya uang sekarang. Di akhir minggu-minggu terakhir bulan tahun ini, kita punya uang. Itu coba, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan. Tapi ada yang menggerakkan, menentang efisiensi. Dengan efisiensi, kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Silakan, saya persilakan Sekretaris Kabinet untuk mempersilakan para menteri yang ingin menyampaikan laporan. Selanjutnya Bapak Menteri Kehutanan, untuk nanti berikutnya Bapak Kepala Badan Gizi Nasional. Bapak Menteri Kehutanan dipersilakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Presiden, Bapak Wapres, Bapak Ibu sekalian. Pertama saya hanya ingin menegaskan kembali komitmen dan perintah Bapak Presiden kepada kami untuk terus berbenah memperbaiki sektor kehutanan kita. Bahwa ada faktor alam yang terjadi itu benar, tapi secara rendah hati dan kita perlu melakukan evaluasi dan refleksi, ada perbaikan di sektor kehutanan yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Tadi pagi kami rapat di Satgas PKH, ada beberapa rekomendasi sangat penting, terutama tentang tata ruang. Ini lebih long term, ya. Tata ruang yang harus segera kita lakukan bersama, duduk sama-sama dengan menteri terkait, menghilangkan ego sektoral sehingga ada satu regulasi yang jelas, tata ruang sebagai panglima sehingga pembangunan kita diarahkan kepada kesepakatan tata ruang tersebut. Yang kedua, atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami telah mengumumkan kepada publik, Bapak, seperti yang kami sampaikan, Bapak setujui di Ratas kemarin, bagian dari penerimaan kawasan hutan. Pada hari ini kami mencabut 22 izin perizinan berusaha pemetaan hutan seluas 1.012.016 hektar. Ini bagian dari penertiban kawasan hutan yang sudah kami lakukan sebelumnya sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada tanggal 3 Februari 2025. Yang kami tertibkan ketika itu ada sekitar 500.000, sehingga dalam 1 tahun kepemimpinan Bapak Presiden kami telah menertibkan PPPH nakal seluas 1,5 juta. Selanjutnya tentang penegakan hukum, sekali lagi kami tadi sudah rapat Pak Presiden di Satgas PKH, akan berproses, sudah diidentifikasi di 3 tempat, terutama tentang asal kayu yang hanyut, yang menjadi concern publik. Sudah ada catatan berapa perusahaan di 3 provinsi tersebut. Namun nanti tentu secara hukum nanti akan berproses baik melalui kepolisian, melalui ya, tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH seperti yang tadi disepakati. Jadi insya Allah concern publik tentang asal kayu dan juga tindakan perusakan hutan dan lingkungan akan kita umumkan kepada publik sesegera mungkin Pak Presiden. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan Bapak Kepala Badan Gizi Nasional, untuk nanti berikutnya Pak Mendikdaspen dan Mendikti. Pak Kepala Bagian dipersilakan. Sebelumnya ya, saya mau langsung tanggapi Menteri Kehutanan. Jadi sebagaimana yang kemarin kita sudah bicarakan, segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan itu ditindak, ya, dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut. Ya, yang sudah Anda cabut kemarin itu 22 ya. 22 Pak, tapi ini masih bersifat nasional. Di Sumatera sendiri 116.000 Pak. Yang terkait dengan banjirnya nanti dikoordinasikan dengan Satgas PKH Pak, tapi tadi mungkin tidak bisa diekspos ke publik pada saat ini, tapi terus bekerja seperti perintah Bapak Pak. Oke, jadi jangan ragu-ragu kalau Anda perlu bantuan personil untuk
investigasi, minta saja nanti ke KL lain, ya. Minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau KL lain. Sekali lagi, siapa yang melanggar, kita langsung tindak, kita cabut. Kalau tidak salah, sampai hari ini kita sudah cabut 4 juta hektar. Ini yang 22 itu termasuk 4 juta itu. Izin Pak, beda itu yang 4,2 itu penertiban sawit dalam kawasan Bapak. Ya. Ini PBPH Pak, perizinan berusaha di kawasan hutan Pak. Oh, sudah cabut 1 juta lagi berarti. Berarti Sudah jadi 1,5 juta Pak. sudah 5 juta yang kita cabut. Ya, pokoknya jangan ragu-ragu. Ya, siapa yang melanggar, langsung kita cabut. Terlalu banyak kegiatan pembalakan hutan liar, illegal logging, juga illegal mining, tambang ilegal terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI, Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia. Jadi ini mewaspadai kita, ya. Penyelundupan ini mengakibatkan kerugian besar. Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat. Dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat. Dan beberapa instansi, ini benar-benar saya berharap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini. Dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum, ini harus kita hadapi dengan serius, ya. Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita, tapi kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini, ya. Saya ingatkan, khususnya di bidang kehidupan sehari-hari, berarti pasal 33 itu yang menyangkut kehidupan ekonomi, saya minta ditayangkan, ya. Ini sekali lagi, untuk kesekian ratus kali saya tekankan. Ini sudah jelas sekali. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara. Kita butuh korporasi, kita butuh dunia usaha swasta. Tapi dia tidak boleh mengatur negara dan mengalahkan negara. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pas diatur dalam undang-undang. Jadi, sekali lagi, semua peraturan, semua produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan pasal 33 ini, kita harus berani, kita tinggalkan dan kita rubah. Haluan kita harus mengacu kepada Undang-Undang 1945 pasal 33. Saya sudah pelajari beberapa konstitusi negara-negara lain. Mereka semua punya semacam ini, malah lebih keras lagi. Dan mereka yang melaksanakan ini ekonominya benar-benar drastis meningkat.
Sebenarnya inilah yang berulang kali saya sampaikan di channel ini ya teman-teman, bahwa Pak Prabowo sekarang sedang melakukan reset ekonomi dari ekonomi yang sebelumnya sangat kapitalistik, sangat liberal yang menekankan persaingan bebas. Namun sekarang dengan menerapkan pasal 33 ini secara konsekuen, negara betul-betul hadir untuk mampu mengendalikan sistem ekonomi yang begitu liar yang membuat ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin itu menjadi bertambah lebar di Indonesia, dan itu dilakukan sudah bertahun-tahun lamanya. Pak Prabowo tadi sudah menegaskan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 ayat 4 tadi itu, bahwa perekonomian nasional itu dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong, bukan asas persaingan bebas yang selama ini sudah dipraktikkan selama bertahun-tahun di bangsa ini, dan tidak ada satu presiden pun yang berani melakukan evaluasi khususnya pasca Soekarno atau presiden pertama berkuasa. Jika sebelumnya itu pertumbuhan ekonomi Indonesia bertumpu pada sistem top down, biarkan orang kaya itu bertambah kaya, lalu kekayaannya itu bisa merembes ke bawah dalam bentuk lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Sekarang itu dirubah total oleh Pak Prabowo. Dana alokasi terbesar dalam APBN kita itu langsung digelontorkan ke bawah, sehingga memicu pertumbuhan ekonomi di level bawah dan bisa menggerakkan dari bawah ke atas. Itulah sebenarnya semangat dari makan bergizi gratis ya teman-teman. Ini bukan hanya soal untuk mengenyangkan perut sebenarnya, tapi ini adalah investasi jangka panjang, karena melalui MBG yang digelontorkan secara besar-besaran ke bawah, maka para petani, para nelayan, para peternak yang selama ini susah untuk memasarkan produk-produk mereka, dengan adanya MBG ini, maka nanti rantai pasok komoditas yang berasal dari petani itu akan lebih dipersingkat, yang berpengaruh juga pada harga produk pertanian. Selama ini kan harganya sangat murah sekali, karena apa? Karena rantai distribusi pertanian seperti kopi, cengkeh, ikan itu berbelit-belit. Mulai dari pengepul di level kampung sampai di kecamatan sampai di level kabupaten, baru bisa diekspor di lintas provinsi sampai kepada ekspor di lintas negara, dan itu sangat merugikan petani. Tapi dengan adanya MBG, segala macam produk-produk pertanian itu langsung dijual tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi yang sangat besar, sehingga para petani bisa menjualnya itu dengan harga yang lebih layak lagi. Tidak boleh segelintir orang menikmati kekayaan Indonesia, rakyat masih banyak yang susah, itu tidak bisa. Kita sudah hitung, kita sudah lihat angka-angkanya. Pejabat-pejabat pemerintah, terutama BUMN, saya ingatkan benar-benar, dirut-dirut Himbara, kalau saudara tidak sadar bahwa saudara harus menjaga uang rakyat untuk kepentingan rakyat, saudara lalai. Kami terus sekarang punya data-data. Saya kira itu, saya tutup sidang kabinet paripurna tahun ini dengan mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua menteri,